Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Aceh ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kelompok kami yaitu saya Inah Mawida dan Yini Natalia dari kelas 10 MIPA 5. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh yang meliputi sejarah Kerajaan Aceh, bukti peninggalan, proses penyebaran Islam, politik dan pemerintahan, serta sosial budaya dan ekonomi. Yang pertama adalah sejarah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang dibangun oleh Sultan Ali Muhayyad Syah pada tahun 1496 Masehi. Kerajaan Aceh memiliki wilayah kekuasaan, mulai dari Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, serta Semenanjung Melayu. Masa kejayaan Kerajaan Aceh yaitu terjadi ketika kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kerajaan Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat karena letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan internasional pada masanya. Selain pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, pada masa Sultan Ali Muhayyad Syah, Kerajaan Aceh mampu memperluas wilayah ke beberapa daerah, yaitu Daya dan Pasai. Aceh pertama menjadi daerah talukan Kerajaan Pedir, tetapi karena jatuhnya Malaka ke Portugis pada tahun 1511 Masehi dan semakin sedikit pengaruh Kerajaan Samudra Pasai, maka pedagang yang di Selat Malaka berpindah ke pelabuhan Olele Aceh. Bukti peninggalan Kerajaan Aceh yang pertama yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid kebanggaan masyarakat Aceh didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Peninggalan kedua yaitu Taman Putropang. Letaknya tidak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman. Berdekatan juga dengan gunungan yang masih memiliki hubungan kesatuan dengan Taman Putropang. Yang ketiga, ada Tiga Meriam. Meriam ini ditemukan di Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Dan yang terakhir, adanya makam Sultan Iskandar Muda, sultan yang membawa kejayaan Kerajaan Aceh pada abad ke-17 Masehi. Makam ini pernah dihilangkan oleh Belanda dan kemudian ditemukan lagi dengan petunjuk dari Pocut Merah. Proses penyebaran Islam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan adalah tahap pertama dalam proses Islamisasi yang diperkirakan mulai pada abad ke-7 Masehi, serta melibatkan para pedagang dari berbagai negara, yaitu Arab, Persia, dan India. Pada jalur perdagangan ini, banyak sekali kelompok masyarakat yang terlibat, mulai dari raja sampai dengan menengah ke bawah. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan para pedagang Arab yang bolak-balik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Para pedagang yang menikah dengan kaum bangsawan mengharuskan mereka untuk mengucapkan kalimat syahadah, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka juga menganut agama Islam. Yang kedua yaitu perkawinan. Para pedagang yang datang ke Indonesia lama-kelamaan menetap dan membentuk suatu perkampungan yang diberi nama dengan Kampung Pekajon, yang merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Para pedagang yang menetap di Indonesia ada juga yang membentuk keluarga, yaitu dengan cara menikahi warga setempat, terutama dengan putri raja atau bangsawan. Maka dari itulah banyak keluarga raja atau bangsawan yang masuk Islam. Contohnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Penduduk lokal yang akan menikah dengan pernikahan Islam maka harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dalam beberapa babad diceritakan adanya proses ini, yaitu yang pertama, Maulana Ishak menikahi Putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. Yang kedua, babad Cirebon diceritakan perkawinan antara Putri Kawungaten dengan Sunan Gunung Jati. Dan yang ketiga, babad Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, Putri Adipati Tuban dengan Syekh Abdurrahman. Yang ketiga adalah pendidikan. Para ulama, kiai, guru agama menyelenggarakan pendidikan dengan pondok pesantren bagi para santri yang datang dari berbagai daerah. Dan ada juga yang mendatangkan guru-guru
atau pakar agama untuk memberikan pelajaran agama Islam di keraton. Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri adalah pesantren yang sudah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa. Maka dari itu, banyak kerajaan-kerajaan yang menjadikan kiai atau ulama menjadi guru agama. Dan banyak juga para ulama yang masuk di kalangan elit kerajaan, mempunyai pengaruh besar di bidang politik melalui raja dan kaum bangsawan. Yang keempat adalah kesenian. Dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat, ukir, musik, tari, dan sastra. Wayang dan musik adalah saluran seni yang paling terkenal. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarung wayang. Dan musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Dan musik yang paling populer adalah Tombo Ati. Pesan-pesan Islami dilakukan melalui sastra. Misalnya, Kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Kitab-kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. Babat dan hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah dengan huruf daerah dan Arab. Yang kelima adalah dakwah di kalangan masyarakat. Penyebaran ini tidak dapat dipisahkan dengan peranan Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Orang-orang yang sudah mencapai tingkat pengetahuan dan penghayatan agama Islam lebih dalam untuk kepentingan agama disebut wali. Pada masa politik dan pemerintahan, Aceh berusaha menguasai Malaka yang diduduki oleh Portugis berulang kali mengalami kegagalan. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami kemajuan, yaitu disusunnya undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Namun, di bidang sastra dan filsafat juga mengalami kemajuan. Di dalam buku sejarah Aceh yang bernama Bustanus Salatin, Taman Segala Raja, dijelaskan tentang adat istiadat suku Aceh, ajaran agama Islam, dan hasil kesusastraan Aceh. Ditulis dalam bahasa Melayu. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 dan digantikan oleh menantunya yang bernama Sultan Iskandar Thani yang berkuasa pada tahun 1636 sampai dengan 1641. Namun, ia tidak memiliki kepribadian yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Kemudian, digantikan lagi oleh putri Sultan Iskandar Muda, yaitu Safiatuddin. Faktor-faktor yang membuat Aceh mengalami kemunduran sejak Sultan Iskandar Muda wafat, yaitu 1. Kekalahan Aceh melawan Portugis di Malaka dalam Perang 1629 Masehi yang membawa korban jiwa, harta benda, dan kapal-kapal yang cukup besar. 2. Tidak ada yang memiliki kepribadian dalam memerintah sepeninggal Sultan Iskandar Muda. 3. Daerah talukan jauh yang dari pemerintahan pusat mulai melepaskan diri dari pengaruh Aceh adalah Johor, Perla, Pahang, Minangkabau, dan Siak. Selanjutnya, kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial ini, penyebaran agama Islam di Aceh semakin luas dan masyarakat Aceh dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, Teku, adalah bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil. Yang kedua, Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama. Peranan ulama sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena corak kehidupan masyarakat Aceh sangat diwarnai oleh adat istiadat dan ajaran agama Islam. Peninggalan kebudayaan Aceh sangat terlihat nyata. Salah satunya adalah masjid yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Bustanus Salatin, Taman Segala Raja, yang ditulis oleh Nuruddin Araniri, Tajus Salatin, Mahkota Segala Raja, yang ditulis oleh Syekh Bukhari Al-Jauhari, dan terdapat dalam bidang filsafat, agama, dan sastra. Dan yang terakhir, yaitu kehidupan ekonomi. Pada kehidupan ekonomi ini, Kerajaan Aceh sangat bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian ini tumbuh pesat karena letaknya strategis di Selat Malaka
dan semakin luasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing, yaitu Inggris, Belanda, Arab, Persia, Turki, dan Jepang. Beberapa komoditas perdagangan Kerajaan Aceh yaitu lada, emas, minyak tanah, kapur, sutra, kapas, dan kapur barus. Perekonomian di ibu kota berkembang dengan pesat, dibuktikan dengan adanya pengolahan bahan mentah menjadi barang baru. Kerajaan Aceh mengimpor barang-barang seperti porselen dan sutra dari Jepang dan Cina, minyak wangi dari Eropa dan Timur Tengah, dan kain dari Coromandel, India. Kerajaan Aceh juga mengekspor komoditas beras, lada, rempah-rempah dari Maluku. Aktivitas perdagangan dan pelayaran Aceh ini hingga ke Laut Merah. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.